Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua saya doakan semoga kalian diberi mental baja, rezeki yang melimpah, ya dipanjangkan umurnya dan apa yang kalian harapkan semoga di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya tidak luput ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada untuk melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Dimana kalau kita lihat untuk market cap ya, overall cryptocurrency teman-teman masih berada di area 1,1 triliun. Dan kalau kita lihat untuk harga daripada hari ini teman-teman untuk Bitcoin berada di area 26.400. Jadi pergerakannya masih di rank-rank 26 ya teman-teman, 26, 25, 26, 25 ya. Semoga saja teman-teman, karena di level 25 ini sebenarnya level yang cukup kuat ya, demand yang cukup kuat teman-teman. Semoga saja dia nggak jebol ke bawah. Kalau jebol ke bawah mungkin sampai di area 24.500-an bisa ya. Oke, jadi kalau kita lihat bersama teman-teman ya, di sini kalau kita lihat dari sini teman-teman, per video ini dibuat ya untuk volume trading yang ada di berbagai bursa teman-teman kali ini mengalami downtrend semua ya, termasuk Binance Global, Coinbase yang kena tuntutan SEC, juga Kraken ya teman-teman ya. Dan yang kita perlu pantau adalah di Binance US teman-teman. Binance US ini turun juga, kalau nggak salah semalam itu di area rank 21 kalau nggak salah loh ya, kalau salah mohon dikoreksi. Saat ini berada di 23, semakin turun gitu teman-teman ya, karena memang di sini ada sedikit sentimen-sentimen negatif ya teman-teman yang diajukan oleh SEC gitu, semakin agresif gitu teman-teman. Kalau kita lihat memang pergerakan dari grafik volume selama 7 hari untuk Binance US ini turun drastis teman-teman, turun drastis. Dan untuk volume hariannya juga sama ya, dia turun 59,37%. Ingat ya, per video ini dibuat 59 ya, 59,37%. Kalian bisa cek nanti sore atau nanti sekitar jam-jam 3, jam 2 kalian cek lagi, akankah dia ada pembalikan presentasi atau malah akan semakin turun. Dan kalian amati nih rank daripada Binance di area 23 ya teman-teman. Oke. Nah, jadi ada sedikit informasi teman-teman sebelum kita melanjutkan pembahasan ke yang lebih detail ke Shiba Inu, karena di sini ada sentimen positif juga sebenarnya dari Shiba ya. Cuman di sini kita amati bersama ini dari The Crypto Basic. Binance US menangguhkan setoran USD dan memberitahu pelanggan bahwa mitra perbankan mereka sedang bersiap untuk menjeda saluran penarikan fiat USD paling cepat tanggal 13 Juni. Oke. Jadi ini resmi dari Binance US teman-teman. Yang perlu dicatat ya, yang ini menurut opini saya, menurut tangkapan saya yang saya dapat dari sini teman-teman, dari apa yang disampaikan Binance ini, mereka menangguhkan penarikan atau deposit dalam bentuk USD. Oke, fiat gitu teman-teman ya. Tapi kalau mungkin withdraw dalam bentuk token, memindahkan aset, semisal kalian pegang Shiba dipindahkan ke platform lain, dipindahkan ke sini, ke situ, kita kan memindahkan token ya, bukan menarik dalam bentuk USD ya, seperti itu teman-teman. Kemungkinan kalau kayak gitu masih bisa, kalau menurut opini saya dari segi kata-kata yang ada di sini gitu teman-teman ya, yang ada di Binance. Nah, ini sebenarnya ada sentimen positif juga. Kenapa Binance seperti ini ya, biar nggak ada penjualan penarikan dalam jumlah yang besar, mungkin seperti itu teman-teman. Ketika ada penarikan dana besar-besaran dari Binance US, maka cadangan dana mungkin akan mengempis. Nah, tujuannya ini adalah agar dana itu tetap 1:1 gitu teman-teman, agar tetap stabil lah seperti itu. Oke. Nah, jadi selain dari Binance US ini ada sedikit sentimen yang mungkin menarik juga datang dari Shiba teman-teman. Nah, di mana lebih dari 1.200 pemegang Shiba Inu menjadi miliuner ya, jatuh menjadi miliarder lah ya di tengah keruntuhan pasar. Oke, jadi lebih dari 1.200 pemegang Shiba Inu ini teman-teman, di kala kondisi bear market, di kala gempuran SEC seperti ini, malah orang-orang ini menjadi miliuner atau miliarder ya di tengah keruntuhan pasar market. Oke, kenapa seperti itu? Karena gini teman-teman ya, mereka tahu harga diskon, mereka tahu harga murah ya, seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke statement ya, dimana semua orang berharap untuk harga murah ya, mendapatkan dengan harga murah. Tapi ketika harga murah itu datang, orang takut untuk masuk
gitu teman-teman. Nah, jadi 1.200 orang ini mereka nggak takut untuk masuk ketika terjadi penurunan harga. Mereka berpikir ini adalah diskon gitu teman-teman, dimana alamat Shiba Inu dengan aset setidaknya senilai 1 juta US dollar sekarang berjumlah lebih dari 1.200 di tengah penurunan pasar baru-baru ini. Kenapa melonjak? Karena mereka melakukan sistem namanya DCI ya. Mereka melakukan sistem namanya pembelian di bawah, penjualan di atas gitu ya. Oke, jadi ini bukan saran ya, bukan saran keuangan buat teman-teman juga, bukan saran kalian harus share, enggak teman-teman. Jadi ini hanya sebagai gambaran kita sebagai holder. Oh ternyata masih banyak juga orang yang percaya dengan Shiba. Oh ternyata masih banyak juga orang yang mau nyerok Shiba. Nah, jadi ini bisa menjadi acuan parameter kita untuk mempertenangkan diri kita ketika kita memang sangkut gitu teman-teman ya. Nah, jadi Shiba Inu sekarang berpindah tangan di bawah wilayah 8 setelah turun di bawah ambang harga selama 4 hari berturut-turut. Nah, untuk pertama kalinya tahun ini penurunan ini telah secara dramatis menurunkan nilai Shiba yang dipegang oleh investor, hanya menyisakan 1.207 alamat dengan tas senilai setidaknya 1 juta US dollar. Nah, data dari Into the Block sumber analitik on-chain terkemuka menunjukkan bahwa alamat yang memegang Shiba Inu bernilai antara 1 juta US dollar sampai 10 juta US dollar ini telah turun menjadi 1,15 ribu pada waktu pers, dengan jumlah alamat yang memegang Shiba senilai 10 juta atau lebih saat ini gitu ya, berdiri di area 57 alamat ini hanya 0,1% dari total dompet Shiba. Oke, penurunan alamat baru-baru ini senilai setidaknya 1 juta dapat dikaitkan dengan penurunan harga Shiba dan kampanye distribusi terbaru yang telah melihat beberapa alamat paus menjual aset mereka sebagai tanggapan atas tekanan jual yang lazim di pasar, khususnya penurunan Shiba di harga tertingginya yaitu 10.31 sampai di area 792, menambahkan penurunan senilai 23% akibat sebuah alamat yang memegang 97 triliun Shiba bernilai 1 juta pada bulan April. 97 miliar token Shiba ini sekarang bernilai 700. Nah, selain devaluasi Shiba, alamat wealth mendistribusikan atau menjual aset mereka matriks Shiba Inu holder network yang menjual apakah paus mengumpulkan lebih banyak token atau menjual kepemilikannya ya, telah turun sebesar 1.700% dalam 7 hari terakhir. Nah, jadi di tengah penjualan para paus kayak gini teman-teman, dimana pemegang Shiba Inu kecil berkumpul atau pemain retail gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Berbeda dengan pola yang diamati pada paus, alamat Shiba Inu kecil telah mengumpulkan lebih banyak token meskipun ada gejolak pasar. Data Into the Block mengumumkan bahwa alamat yang menyimpan Shiba senilai hingga 1.000 dolar telah meningkat saldonya sebesar 4,12% dalam 30 hari terakhir. Dompet ini merupakan 79% dari total alamat Shiba Inu. Nah, jadi ketika ada paus yang menjual di sini, pemain-pemain retail ya teman-teman ini malah mulai mengakumulasi. Karena apa? Mereka percaya nih bahwasanya masih akan ada pullback kembali, masih akan ada pembalikan harga kembali teman-teman, seperti itu. Nah, ini bisa menjadi acuan parameter kita juga gitu ya, karena di sini dengan sentimen yang dihasilkan oleh pemain retail juga mampu mengembalikan atau menahan harga biar tidak turun lebih dalam. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri di trading view teman-teman bahwasanya ini adalah gejolak di mana ketika Binance dituntut ya terjadi panic selling yang cukup besar ya. Terjadi candle merah yang cukup besar. Cuman di sini ada sedikit penahanan di hari kedua ya, orang yang melakukan akumulasi dikala mendapatkan harga menurut mereka murah. Dan di hari ketiganya di sini pressure sell ini masih kuat ya, dia tertahan ya. Bisa dikatakan di area 81 ini adalah area supportnya atau area resistennya, maka dia nyentuh di situ, mantul lagi ke bawah dan saat ini sedang bergelut. Nah, kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil teman-teman, di sini akan terlihat ya, kita lihat dari time frame 4 jam. Nah, di sini teman-teman, kalau menurut saya pribadi ya, pergerakan Shiba ini akan berada di zona ini teman-teman, di zona biru ini ya, di tengah-tengah ini antara garis hijau dan biru paling bawah ini ya teman-teman, di sinilah.
Nah, dia akan berat dari sini mungkin naiknya sampai sini. Nah, atau bisa dikatakan ini nanti akan terjadi konsolidasi dulu di area sini sampai ada momentum-momentum yang mana dia bisa keluar dalam keadaan breakout atau breakdown gitu teman-teman. Ketika ada sentimen positif yang beredar di media atau di market gitu teman-teman, maka tidak menutup kemungkinan dia akan breakout dulu ke atas, terus dia retrace kembali ke sini sebelum dia melakukan kenaikan di atas. Cuman ketika ada kabar buruk, news yang mungkin bisa membuat keadaan lebih memburuk teman-teman, mungkin dia akan turun. Ya bukan mungkin, pasti dia akan turun ke sini dan dia targetnya terendahnya di area 68 sampai 65 teman-teman. Semoga saja sih kabar baik gitu. Kalau kabar buruk ya kalau saya pribadi harus ngeluarin gocek lagi. Kenapa? Karena di sini kita mendapatkan area demand yang cukup kuat juga di area 68 teman-teman. Ya jadi saya berharap masuk di sini bisa naik di sini ya. Habis itu sedikit konsolidasi atau koreksi dan naik kembali, harapannya seperti itu. Dan semoga saja sih dia dari zona sini teman-teman ya. Dari zona ini dari time frame 4 jam yo nggak berarti ini terjadi dalam hitungan jam, mungkin bisa berhari-hari juga teman-teman ya. Harapan dari saya sih sebenarnya dia mampu breakout ke atas seperti itu teman-teman ya. Mungkin breakout kalau dia mampu ngebreak di area ini teman-teman ya. Dia mampu ngebreak di area mana ya, bentar ya. Nah kalau area ini teman-teman, area ini ya, area ini dia mampu di break teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan dia ada potensi buat meneruskan kenaikannya ya. Semoga saja seperti itu. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang Shiba Inu, semoga sedikit bantu. Salam cuan.